Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDIT Al-Ikhwan kelas 5 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita memasuki bab yang kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Silakan dibuka di halaman 19 buku paketnya ya. Untuk pertemuan pertama pada bab 2 ini kita nanti akan membahas tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna ya. Pada bab 2 ini ada dua pembahasan. Pertama mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yang keduanya mengenal kitab-kitab Allah. Untuk saat ini pembahasan yang pertama kita membahas tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa saja Asmaul Husna yang akan dibahas? Ya, nanti silahkan sambil dibuka di halaman 19 bab keduanya ya, untuk mengenal kitab-kitab Allah pada pertemuan selanjutnya. Ya, baik, kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Oh ya. Baik anak-anakku sekalian, silahkan kalian amati gambar apa ini? Ya. Yang pertama ini gambar apa ya? Gambar alam semesta. Ya. Ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat yang canggih, yaitu teleskop ya, kalau tidak salah. Ya, dengan alat ini kita bisa melihat benda luar angkasa yang jaraknya jauh, sangat-sangat jauh, bukan jauh lagi tapi sangat-sangat jauh ya. Setelah kita amati, setelah kita perhatikan, waktu kelas berapa ya kalian pernah ke IPTEK ya, yang di Taman Mini itu ada jutaan galaksi tata surya yang kita diami ini. Ada planet Venus, Merkurius, Bumi dan lain sebagainya. Dan yang menyinari itu adalah matahari, itu satu galaksi. Ternyata banyak jutaan galaksi yang ada di alam ini ya. Ternyata begitu luas alam yang ada. Kemudian kita perkecil lagi, kita hidup di satu planet, hanya di satu planet ya, yang ada kehidupan. Konon katanya di planet yang lain tidak ada kehidupan manusia, yang ada kehidupan manusia itu hanya di bumi ya, hanya bumi saja konon katanya, wallahu a'lam. Apakah di planet yang lain ada kehidupan seperti di bumi yang kita alami? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu, hanya Allah saja yang tahu. Nah, di dalam bumi ini ada apa saja? Ada manusia, ada kehidupan manusia, ada kehidupan hewan, ada kehidupan tumbuhan dan lain sebagainya. Dan inilah, ini gambar apa ya? Ya, buah-buahan, ada sayuran, semuanya itu sudah disediakan di bumi, karena bumi itu memiliki ada oksigen, ada karbon dioksida dan lain sebagainya, sehingga adanya kehidupan di alam ini ya. Dan kebutuhan yang ada di dunia ini adalah menjadi suatu kebutuhan yang bisa dikonsumsi atau dinikmati oleh manusia, baik hewan maupun tumbuhan, buah-buahan itu bisa dinikmati oleh manusia. Kemudian di dalam bumi ini begitu indah, banyak pemandangan, ada pohon, ada pegunungan, kita lihat ada awan ya, ada pegunungan, ada lain sebagainya, banyak sekali ya, begitu indah. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan alam ini? Ya, adanya manusia
adanya hewan, adanya binatang. Siapa ya yang menciptakannya? Apa ujug-ujug langsung ada? Apa tahu-tahu langsung ada? Ada dengan sendirinya? Sepertinya tidak mungkin. Pasti segala sesuatu ada yang membuatnya, ada yang menciptakannya. Ya. Siapa yang menciptakannya? Tiada lain dan tiada bukan adalah Tuhan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah saja yang bisa menciptakan alam yang begitu luas ini. Tidak hanya bumi dengan kehidupannya, tetapi seluruh alam yang ada di kehidupan ini. Seluruh planet yang begitu jauh yang tak terjangkau oleh kita manusia, itu kita yakin ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Harus yakin. Kenapa? Karena orang Islam itu salah satu tanda beriman itu meyakini adanya Tuhan, adanya Allah. Dan itu ada di dalam rukun iman yang pertama, yaitu percaya atau yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan apa? Sebagai umat Islam, kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang menciptakan kita, yang menciptakan alam ini, pastinya melalui Al-Quran. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali nama-nama Allah. Ya. Setelah dihitung-hitung oleh para ulama, nama-nama Allah itu banyak sekali, jumlahnya ada 99. Sehingga kita mengenalnya dengan Asmaul Husna. Artinya nama-nama yang baik bagi Allah, atau nama-nama Allah yang baik, yang biasa kita baca setiap pagi kalau di sekolah. Pada halaman 19 silahkan dilihat firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma itu. Tuh. Jadi di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik. Setelah dihitung-hitung oleh para ulama, jumlahnya di dalam Al-Qur'an itu ada 99. Selanjutnya, mengenal Allah melalui Asmaul Husna yang akan kita bahas pada bab 2 ini. Pertemuan pertama ini hanya 4 saja. Pertama, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Ya, ada 4. Selanjutnya, yang pertama adalah Al-Mumit. Lihat di halaman 19, di halaman 20 itu ada pembahasan tentang Al-Mumit. Allah Maha mematikan. Tuh. Setiap kehidupan pasti ada kematian. Tidak ada makhluk yang abadi. Yang abadi hanya Allah. Semua makhluk pasti mati, meninggal, apapun namanya. Ada mati untuk binatang misalkan, meninggal untuk manusia, ya. Secara bahasa mesti dibedakan, tidak boleh sama binatang dengan manusia, bahasa kematian itu sama. Binatang mati, manusia mati. Ya, bagusnya itu dibedakan. Untuk manusia meninggal atau wafat, ya kalau misalkan orang yang dihormati. Kalau binatang ya mati. Nggak boleh binatang ayam itu wafat. Waduh, salah ya. Bahasanya salah, tidak tepat. Ya, di halaman 19, halaman 20, manusia semuanya meninggal. Sudah pasti ya. Binatang mati. Tumbuhan suatu saat pasti mati, ya, tidak akan selama-lamanya, ya. Kok tumbuhan bisa mati? Bisa layu juga mati sama. Kematian dapat menimpa siapa saja. Kematian bisa terjadi di usia tua, muda, saat bayi, bahkan di dalam kandungan, itu bisa saja. Allah berkuasa menetapkan kematian kepada makhluknya. Ya, jadi kematian itu tidak bisa ditentukan oleh kita manusia. Ya. Semua kematian itu Allah yang menentukan, dimanapun dan kapanpun. Makanya oleh sebab itu kita selalu mohon kepada Allah, munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah
semoga matinya kita itu husnul khotimah, baik, dalam keadaan baik. Lagi sholat meninggal, lagi ngaji meninggal, lagi sekolah, lagi menuntut ilmu meninggal. Ya, itu matinya atau meninggalnya mulia, husnul khotimah. Bagaimana kalau misalkan meninggalnya dalam perjalanan? Ya, ketika dalam perjalanan sedang ingat sama Allah, terjadi kecelakaan, meninggal, husnul khotimah juga. Ya, itu. Makanya kita setiap sholat selalu memohon kepada Allah supaya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Syukur-syukur dipanjangkan umur kita, itu doa. Walaupun pelaksanaannya hanya Allah yang tahu kapan kita meninggalnya. Usia kita sampai kapan, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Hikmah dari meyakini Allah al-mumit, satu, selalu bersyukur kepada Allah. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapati, apa yang kita punya, selalu bersyukur kepada Allah. Tidak boleh banyak mengeluh, nggak boleh. Kemudian tidak bersikap sombong karena menyadari hidup hanya sementara. Hidup ini kan hanya sesaat, tidak lama. Usia manusia paling lama misalkan 90 tahun, sudah langka. 80 tahun sedikit, 70 tahun lumayan sedikit. Standar manusia 60-an lah, paling lama 60, 70, paling lama 80, paling lama. Kalau 90 ke atas itu sudah langka. Ya, tempat yang abadi di mana? Di akhirat nanti. Dan tempat persinggahan adalah di alam kubur, alam barzah. Ketika kita hidup, kemudian meninggal, kita istirahat sejenak di alam barzah, di alam kubur, menunggu kiamat. Setelah kiamat, itulah alam yang abadi, kekal selama-lamanya, abadan abada, selama-lamanya nanti di akhirat. Kemudian menjaga diri agar selalu taat kepada Allah, tuh, selalu menjaga, selalu waspada, awas jangan sampai berbuat maksiat. Kemudian banyak berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun, ya. Tidak hanya di masjid saja berbuat baik, zikir, ibadah, sholat, kemudian ngaji, dimanapun, di jalan, di pasar, dimanapun kita harus berbuat baik. Selanjutnya al-hayyu, maha hidup, kebalikan dari al-mumit. Al-mumit maha mematikan, al-hayyu maha hidup. Ya, Allah akan hidup kekal ketika seluruh makhluknya binasa. Nanti di alam barzah, di hari kiamat nanti, ketika semua terjadi ke kiamat, alam hancur semuanya, manusia, makhluk semuanya tidak ada yang hidup lagi, dimatikan semuanya oleh Allah. Hanya Allah saja satu-satunya yang hidup, sang pencipta. Termasuk malaikat pun meninggal, semua malaikat pun mati, ya, meninggal. Hanya Allah saja. Dan nanti setelah tiba waktunya dihidupkan kembali seluruh makhluk. Allah maha hidup, ada mati, ada kematian, ada kehidupan. Adanya bayi, binatang pun ada kehidupan, adanya telur, jadilah makhluk. Kemudian tumbuhan pun sama, ya, ada kehidupan, tumbuh dari kecil sampai dewasa, sampai kalau untuk tumbuhan sampai tinggi, sampai ada buahnya dan lain sebagainya. Itu kehidupan. Ya, contohnya nih bayi untuk manusia, ya. Kemudian hikmah dari meyakini Allah al-hayyu, satu, tidak bersikap sombong dengan menyadari kita hidup sementara. Jadi nggak boleh sombong karena kita itu pasti akan meninggal, nantinya akan binasa kita itu. Kedua, menjaga diri agar selalu taat, sama seperti tadi, ya, dimanapun dan kapanpun selalu taat kepada Allah, waspada, banyak berbuat kebaikan. Tidak pernah meninggalkan sholat wajib tuh. Usahakan dimanapun sholat wajib jangan ditinggalkan. Kenapa? Dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau dan sahabat sedang perang pun sholat mah tidak ditinggalin. Ya, ketika masuk azan, masuk sholat, ketika perang sambil sholat. Ya, sholat sambil perang. Tuh sampai segitunya. Makanya tidak boleh ditinggalin. Lah kita manusia umat Nabi Muhammad sehat-sehat saja malah ninggalin sholat. Wah,
jauh ya, jauh sekali, tidak sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah. Apalagi kalaupun sedang sakit misalkan, selama masih hidup sholat itu wajib. Boleh duduk, kalau nggak kuat boleh tiduran, kalau nggak kuat sama sekali boleh dengan isyarat mata, kalau tidak kuat sama sekali dengan hati ya, hatinya sambil niat, sambil sholat, sambil praktek sholat dalam hati bacaannya. Ketika tidak kuat sama sekali berarti sudah meninggal. Minimal sekali dengan hati. Misalkan kayak gimana, yang stroke, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, misalkan cuma matanya doang, yang kedap-kedip sambil hatinya, lakukan sholat. Nah, karena saking wajibnya ya. Kemudian senang bersedekah dan berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Intinya selalu beribadah supaya dekat dengan Allah. Selanjutnya Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Semua yang diciptakan oleh Allah, Allah tidak membutuhkan siapapun. Allah tidak membutuhkan makhluk. Al-Khaliq, sang pencipta. Allah tidak membutuhkan malaikat untuk menciptakan alam ini. Dalam Al-Quran dijelaskan kun fayakun, kata Allah jadi maka jadi. Itu. Selanjutnya, hikmah dari meyakini Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum ada di halaman 21. Nanti ada tugas membacanya ya. Satu, menjadi anak yang bertanggung jawab. Tuh, tidak boleh mengandalkan orang lain. Kalaupun kita punya kesalahan ya tanggung jawab. Resikonya kita mesti hadapi. Menjadi anak yang mandiri, tadi tidak tergantung kepada siapapun. Kemudian menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang bekerja keras, sungguh-sungguh. Satu, kemudian Al-Ahad, Maha Esa. Keempat ya, bukan ketiga. Al-Ahad, Maha Esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa. Esa artinya satu, tunggal, tidak ada dua, tidak ada tiga, satu ya satu, tidak bisa dibagi-bagi. Itulah esanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allahus Somad ya, jadi hanya Allah saja tempat yang kita sembah, tempat yang kita minta. Tidak boleh minta kepada siapapun ya, kepada manusia, kepada dukun misalkan, nggak boleh, karena dukun juga manusia sama, tidak mempunyai kekuatan apapun. Dukun bisa melakukan sesuatu hebat karena dia dibantu oleh bangsa jin ya. Karena Allah memberikan kelebihan kepada jin, bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia ya. Nah, ini apa lautan ya. Selanjutnya, hikmah dari meyakini Allah itu Maha Esa, semakin bertambah iman kepada Allah, semakin rajin beribadah, selalu bersikap baik kepada orang lain, selalu bersikap rendah hati. Ya, itu salah satu hikmahnya. Kemudian tugasnya, ya untuk tugasnya tidak ada tulisan, dibaca saja ya, bab 2-nya halaman 19 sampai 23-nya ya. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna yang 4 tadi, dibaca-baca sambil dipahami, kemudian poin-poin yang pentingnya dihafal ya, persiapan nanti kalau ulangan atau misalkan mendekati UTS ya, sedikit lagi kita mendekati UTS. Terima kasih, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.